mungkin titik nadir itu sudah terlewati dengan adanya pembukaan PSBB transisi, aktivitas ekonomi masyarakat membaik, tapi masih di bawah kapasitas normal, yang artinya untuk menggenjot kembali ke kapasitas sebelumnya saja masih ada beberapa hal yang perlu untuk didongkrak. Ya, titik nadirnya sudah terlewati. Sekarang pertanyaannya adalah speed untuk bisa recovery. Kemarin dari sisi IHK juga sudah kita masuki, kita ada inflasi meskipun tipis saja. Kemudian ada beberapa juga katalis-katalis perbaikan ekonomi. Anda melihat speednya mulai di kuartal keempat ini seperti apa sih Pak? Dan kira-kira di mana yang paling tepat strategi yang bisa diambil oleh pemerintah untuk speeding up pemulihan masuk ke kuartal keempat ini? Ya, speed-nya kalau menurut saya mungkin akan jauh lebih baik lagi di kuartal 4. Tapi di sini kuncinya adalah untuk menjaga confidence pasar. Jadi yang sudah diberikan pemerintah dengan tepat itu adalah dana bansos yang penyalurannya sudah sangat baik. Tapi menurut saya sekarang kuncinya ini ada dua. Yang pertama adalah kalau vaksin bisa di-make available secepat mungkin, ini akan justru memberikan rasa confidence yang sangat baik kepada pasar, atau bahkan kita bisa mengenal ada yang namanya revenge consumption. Jadi konsumsi mereka yang tahan cukup lama kemungkinan itu akan terdongkrak. Tapi ini kan benar-benar sesuatu hal yang belum pasti. Jadi kalau vaksin ketemu, mungkin nanti konsumsi masyarakat akan naik secara eksponensial. Tapi yang kedua, menurut saya setelah bansos diberikan, sekarang fokus sebaiknya bisa dialihkan juga untuk mendukung sektor usaha, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia juga. Jadi untuk penyaluran kredit, penyertaan modal, subsidi bunga, dan lain sebagainya harus dilakukan identifikasi sektor yang tepat dan diberikan bantuan secara optimal. Menarik Pak Enrico, Anda gunakan kosakata baru ini, revenge consumption. Kosakata baru bagi kami di talk show ini. Kalau kita memang nggak bisa sama ya Pak ya, apple to apple, kalau kita bandingkan krisis akibat pandemi dengan krisis-krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia sebelumnya. Waktu itu ketika kita sudah lewati masa krisis, titik nadirnya juga sudah terlewati dan ada recovery, revenge consumption-nya pattern atau polanya seperti apa Pak? Dan akankah nanti revenge consumption-nya juga berulang pola yang sama? Meskipun sekali lagi iya tidak bisa kita bandingkan apple to apple dengan krisis-krisis sebelumnya. Ya, memang di sini Mas Erwin, yang paling berbeda adalah konsumsi yang dilakukan masyarakat sejauh ini adalah hampir besar sekali itu untuk konsumsi kebutuhan bahan pokok dan all the essential items. Nah, Ya. pada saat nanti vaksin ditemukan atau confidence pasar lebih tinggi karena mungkin UMKM dan sektor usaha ini kembali melakukan ekspansi bisnis, mungkin beberapa sektor lainnya seperti sektor jasa, tourism, lalu F&B, ini kan pada saat mereka terbuka kembali untuk melayani masyarakat dengan adanya animo konsumsi yang lebih baik lagi, ini pasti akan mendongkrak konsumsi masyarakat Indonesia yang angkanya di kuartal 3 itu kalau kita lihat masih negatif 4%-an. Jadi mereka masih berkontribusi secara negatif terhadap total PDB. Sedangkan kita tahu dan semua tahu bahwa hampir 60% PDB kita itu di Indonesia ditopang oleh konsumen masyarakat. Jadi kuncinya kembali adalah confidence dari masyarakat